Damn. Yeah. Halo Sobat Babinsa, hari ini di podcast Babinsa saya kedatangan seorang narasumber yang sebetulnya saya undang dari sebulan yang lalu, namun beliau baru sempat hari ini dan konfirmasi datang. Nah, beliau adalah seorang ketua BUMDes. Kebetulan saya tertarik untuk mengupas permasalahan BUMDes di Desa Mekarwangi karena beliau cukup eksis dan cukup bisa diandalkan di BUMDes Mekarwangi. Nah, siapa narasumbernya untuk saat ini? Saya kenalkan Bang Bude. Selamat datang di Babinsa Podcast. Siapa? Terima kasih udah diundang. Iya, Bang, saya pertama ingin ucapkan terima kasih nih telah mau datang ke sini dengan berbagai kesibukan. Nah, adapun yang ingin hal-hal yang ingin saya gali dari Abang ini tentang bagaimana Abang memimpin BUMDes Mekarwangi sampai bisa eksis lah begitu, dan cara Abang mengatasi suatu kendala. Namun sebelum kita dalam nih Bang nih membahas itu, mungkin bisa perkenalkan diri dulu lah ke netizen saya nih, khususnya para subscriber saya yang nonton. Siap. Nah, oke, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Mulyana, Ketua BUMDes Maju Bersama Desa Mekarwangi. Saya asli orang Mekarwangi. Mekarwangi asli ya. Iya, alhamdulillah asli Mekarwangi, Pak. Dan sekarang BUMDes kami sedang merilis wisata, Pak. Sedang menggali potensi wilayah di wisata. Wisata alam. Iya. Cikumpeni namanya, Pak. Cikumpeni. Iya. Selain itu apa lagi tuh? Ya ada sih, selain di unit wisata juga unit perdagangan juga ada. UMKM lah ya. UMKM. Karena di wisata ada kaitannya juga dengan UMKM, dan kami di lokasi sana juga menyediakan stand-stand para pedagang UMKM. Khusus bagi warga Desa Mekarwangi. Jadi di tempat wisata itu didukung juga oleh UMKM ya, seperti kuliner-kuliner seperti itu? Ada, Pak. Kami menyediakan stand-stand pedagang di sana. Oh iya. Nah, ini ya sahabat Babinsa, untuk BUMDes Mekarwangi, kebetulan yang saya bilang tadi cukup eksis. Nah, ini pelakunya yang membuat BUMDes itu eksis. Nah, saya akan menggali seperti ini, Kang. Kok bisa Akang berpikiran gitu menggali potensi wilayah itu di bidang wisata? Memangnya Akang ini punya visi apa nih sampai berani untuk menggali potensi wilayah di bidang wisata? Sedangkan bidang wisata itu tahu sendiri kan, modal itu tidak cukup sedikit, Kang. Iya kan? Iya. Kita harus on fire di situ kan. Gimana ini menurut Akang sendiri? Ya tentunya, Pak, kami pun nggak semudah itu, Pak, ya, untuk bisa mengelola unit wisata di BUMDes itu. Iya. Perlu perjuangan dan perlu ya yang namanya ini pasti ada lah, Pak, halangan rintangan. Tapi kami tetap optimis. Kenapa? Karena kami sering studi banding mungkin ke luar daerah Bogor, banyak teman-teman yang ngelola wisata gitu kan. Untuk mencari tahu ya. Iya, terus kami terpikir, loh, di tempat kita ada loh tempat seperti ini gitu kan. Kenapa nggak dimanfaatin gitu kan? Atau nggak digali gitu potensinya gitu. Iya. Terus kami sama teman-teman juga, teman-teman pengurus gitu kan, berusaha tetap untuk membangun wisata itu gitu kan, walaupun seadanya gitu kan. Iya. Dan alhamdulillah sekarang berjalan gitu. Alhamdulillah. Ini pertama punya ide Akang untuk menggali potensi wilayah di bidang wisata. Itu banyak yang mendukung atau banyak yang kontra? Mendukung alhamdulillah banyak, Pak. Banyak. Ya, yang kontra saya pikir Banyak kalau juga. nyampe ke telinga saya sih sementara sekarang belum ada, Pak. Oh, belum ada. Karena saya berpikir kan, toh ini manfaatnya buat kita juga. Iya, Pak. betul. Segala wisata pasti akan berdampak kepada lingkungan. Karena kan dengan adanya kegiatan ini, kami di sini bisa membuka peluang usaha bagi warga di sekitar ataupun di Desa Mekarwangi lah, Pak. Oh iya, setidaknya pasti akan ada putaran ekonomi ya di daerah lokal itu ya. Nah, kepada siapa ini Akang nih? Akang menyampaikan ide ini kepada siapa dulu yang kira-kira mendukung Akang ide seperti ini? Tentunya kami komunikasi sama Pemdes ya, Pak ya. Oh, kepala desa lah dan jajarannya ya. Karena kan kepala desa komisaris kami di BUMDes. Iya. Kami pun kalau nggak ada persetujuan dari beliau nggak mungkin, Pak. Iya. Gitu, Tapi mendukung ya kepala desa ya. Alhamdulillah mendukung.
Dan kemarin pun ya sambil berjalan gitu kan, teman-teman dari Universitas Pakuan juga hadir, bahkan dari Malaysia pun kemarin ada hadir Pak, turut mendukung untuk kita. untuk melihat melihat. potensi wilayah wisata itu juga. Dan Gitu. ya, dan alhamdulillah dijadikan juga untuk objek penelitian pengembangan desa wisata Pak. Oh, sudah sampai tahap seperti itu ya? Sudah tahu seperti itu. Tentunya ada harapan ya Kang ya kalau sudah begitu ya. Ada Ya, harapan mudah-mudahan, besar Pak. ya. Mudah-mudahan. Gitu. Nah, sementara ini kan merintis Akang nih ya Iya. kan, merintis. Kira-kira seorang ketua BUMDes optimis nggak mampu sampai bisa membuat potensi wilayah wisata ini ya sampai berkembang besar? Harus optimis Pak. Harus ya. Harus. Tapi ada kendala. Kendala pasti ada Pak. Ah. Kendala baik. Maaf ya baik dari SDM juga gitu SDM kan. Iya. kita yang berjalan inilah ya. Terus karena kita salah satu kategori wisata alam Pak ya. Iya. Kita berkaitan dengan alam juga Pak. Oh. Contoh sekarang karena wisata alam dan kebetulan di dalamnya itu ada semacam wahana rafting Pak. Rafting itu semacam arung jeram. Oh iya. River tubing gitu kan. Betul. Otomatis kan itu memerlukan air. Pasokan air. Air. Hulu ya. Sementara kan sekarang cuaca lagi kayak gini. Oh iya, sekarang lagi sedikit kering terhambat nih. juga gitu. Dan kita kan memerlukan memakai fasilitas umum juga Pak. Iya. Jadi kami itu seolah-olah gini loh, mensulap bagaimana caranya air irigasi dijadikan spot untuk arung jeram gitu Pak. Oh, gitu. Jadi alternatif lah gitu Iya. apabila ada kendala ini ya gitu ya. Tentunya kita air harus berbagi dong sama, apalagi di saat digunakan sama petani gitu. Oh, Kami tetap iya. koordinasi sama petani. Tetap. Oh iya tetap. Sampai sejauh ini untuk pengunjung wisata itu sendiri animonya seperti apa? Alhamdulillah Pak. Bagus ya. Antusiasme warga baik dari Cariu maupun luar Cariu juga ada alhamdulillah. Udah mulai terlihat lah ya. Udah mulai terlihat. Bahkan dari luar Bogor pun ada Pak yang datang. Oh sudah tahu ya. Udah tahu. Itu sudah sampai tersiar begitu, artinya sudah banyak yang tahu. Ini cara Ketua BUMDes untuk marketingkan ini seperti apa sih? Satu kita punya medsos juga Pak ya. Oh iya, melalui medsos. Di Facebook ataupun yang lain gitu kan ada. Terus mungkin satu pengunjung pasti datang ke lokasi itu mereka suah-suah foto Pak di sana. Oh iya. Bikin video. Dan dari mulut ke mulut gitu kan. Betul, akhirnya mereka pada datang. Secara tidak langsung sudah termarketingkan sendiri ya gitu ya. Sudah terpasarkan sendiri gitu. Oh iya. Dan saya bukan diwajibkan ya. Iya. Kalau misalkan ada pengunjung datang, Bu, foto ya, video gitu. Oh, siap gitu. Jadi mereka sendiri yang memarketingkan secara otomatis ya, tidak kita sadari itu sudah memarketingkan ya. Tanpa biaya pada itu kan ya. Sampai satu ada kejadian tahun kemarin, bukan tahun kemarin ya, masih tahun-tahun sekarang. Sampai ada dari pihak PH gitu Pak, datang ke kami. Kami kan kaget juga. Iya. Apa mau bikin film mereka? Mungkin ada ke sana gitu. Kok Bapak bisa tahu ini? Saya tahu dari medsos katanya. Oh, itulah benar ya kekuatan medsos misalnya. Iya. Nah, kalau untuk kendala dari unsur lingkungan, khususnya dari penduduk atau apakah ada sesuatu yang kontra yang terhadap kegiatan ide-ide yang bagus dari BUMDes ini, dari Ketua BUMDes ini? Alhamdulillah tidak ada sih Pak. Mendukung sepenuhnya. Mendukung alhamdulillah. Karena kan dari awal saya bilang ini tujuan program ini atau kegiatan ini bukan untuk siapa-siapa, untuk kita semua. Untuk kita semua ya. Kalau warga tidak mendukung nanti bagaimana gitu kan? Iya betul. Nah kalau itu sendiri ya, apa namanya marketingkan seperti tadi, kira-kira sudah terdengar belum nih yang kita lakukan ini oleh pihak-pihak terkait seperti Dinas Pariwisata, seperti hal-hal yang lainnya, yang kira-kira yang bisa kita andalkan nih untuk mensupport secara lebih lah kepada Ketua BUMDes untuk melaksanakan kegiatan itu. Oh sudah Pak. Sudah ada yang menghubungi dari. Sudah ada menghubungi. Justru alhamdulillah untuk di Kabupaten Bogor ini khususnya Bogor Timur ya, yang masuk kategori BUMDes punya wisata itu kita cuma 2 desa Pak. Oh iya. Satu Cilengsi yang punya danau itu Situsari. Kedua kita Mekarwangi. Oh iya betul. Dan kemarin sampai pun datang dari Malaysia gitu kan, itu karena rekomendasi dari sana Pak. Dari Dinas Pariwisata. Bukan Dinas Pariwisata sih, dari DPMD.
Oh iya iya iya. Mereka datang ke sini gitu. Oh, mungkin mereka ingin tahu lebih banyak ya. Iya. Gitu kan. Nah sekarang nih sudah seperti ini, tentunya kan harus dilanjutkan ya secara tentunya harus merawat, harus tentunya lah butuh dana, butuh anggaran untuk kalau untuk kita mau meningkatkan, Iya. ya kan? Betul. Apa sih kira-kira yang akan dilakukan Ketua BUMDes ke depan untuk lebih maju lagi nih pariwisata ini? Gagasan apa lagi? Langkah kami tentunya kami tetap melaksanakan apa yang menjalankan apa yang sudah ada, Pak. Menjalankan yang sudah ada. Karena kan sekarang jujur aja memang kami buka itu sekarang nggak tiap hari, Pak ya, hanya weekend saja, hari Sabtu Minggu. Tetapi untuk yang buka stand pedagang kami perbolehkan setiap hari, silahkan. Iya. Karena pengunjung tiap hari juga ada, Pak. Ada ya? Ada setiap hari. Cuman untuk wahana kami hanya 2 hari saja untuk Sabtu Minggu. Oh, jadi kalau untuk hari-hari biasa itu dibebaskan lah pengunjung, tidak ditarik gitu ya? Ya sebenarnya tiap hari juga kita Ditarik? nggak pakai tiket, Pak. Nggak pakai tiket? Kita nggak pakai tiket masuk. Oh, jadi pengunjung nggak pakai tiket? Nggak pakai tiket Yang masuk. pakai tiketnya itu wahana Hanya aja? wahana saja. Oh iya iya. Jadi kan banyak pengunjung yang hanya sekedar ingin menikmati view ya. Nah, itu. View-nya dari Cikampenting ini tersendiri kan. Iya. Kan otomatis ketika banyak pengunjung dia kan lebih ingin menikmati kuliner-kuliner Iya. lokal gitu kan. Nah, itu tentu juga membawa dampak pada para penduduk ya untuk berjualan di situ. Makanya kami kan selalu mengagendakan 2 minggu sekali atau berapa minggu sekali pasti ngadain event di lokasi, Cikampek Pak. itu. Oh iya, Kayak iya. kemarin kan minggu kemarin kami sudah tuh melaksanakan event bazar kuliner. Bazar kuliner. Kami undang semua pedagang, Heeh. itu kan komunitas-komunitas pedagang untuk berjualan di sana. Gitu. Oh iya, itu Sambil menikmati wisata yang Iya. ada di Cikampening. itu salah satu bentuk promosi juga ya, marketing juga ya. Iya. Nah, kalau untuk dukungan desa sendiri, sejauh apa desa udah melakukan Alhamdulillah support. menggerakkan warga untuk saling mendukung mungkin lah ya, Iya. kayak gitu. Nah, Kang, kalau di bidang wisata nih kan, kita kalau cuman hanya sebatas stagnan gitu ya kan, tentunya kan akan terjadi kejenuhan nih kan para pengunjung. Nah, seperti harapan Akang nih, pengen dijadikan apa sih Cikampening ini kalau bayangan Akang ke depannya nih? Harapan kami sih kalau bicara apa ya harapan kami tentunya pasti punya harapan tinggi, iya. Pak. Prospek ke depan. Prospek ke depan gitu. Pengen besar lah gitu kan wisata Cikampening. Dan itu kami tetap optimis, Pak. Optimis ya. Insya Allah kami akan tetap bekerja gitu kan sesuai dengan apa yang kita rencanakan gitu kan. Iya, tentunya kan membutuhkan inovasi pikiran yang cemerlang gitu kan ya. Dan alhamdulillah juga kan di setiap ini suka ada temen gitu kan yang ngasih masukan atau ide gitu kan. Iya. Itu sangat berharga buat kami, Pak. Iya, betul. Karena wisata itu ketika dia stagnan, tidak ada suatu event, tidak ada suatu kegiatan yang memancing animo masyarakat, sudah banyak yang bangkrut lah kalau kata kasarnya lah ya. Iya. Itu butuh orang-orang yang memang on fire di situ kan gitu. Nah, Kang, tentunya kan kalau wisata itu kan ini berkaitannya dengan dinas pariwisata. Apa sih Kang yang pengen disampaikan ke dinas pariwisata nih Kang, biar nanti siapa tahu yang berwenang di situ bisa melihat ini kan acara ini kan gitu. Iya. Apa sih yang pengen disampaikan dari Ketua BUMDes selaku pelaksana memunculkan potensi wilayah Mekarwangi ini? Tentunya kami di sini BUMDes mengharapkan ke Dinas Pariwisata untuk mendukung sepenuhnya terkait wisata kami, Pak. Secara material ataupun dukungan support lainnya ya. Iya, banyak lah gitu kan. Dan kalau mendengar sih Dinas pun sudah mendengar, Pak. Iya, Sudah. mendengar ya. Sekarang juga saya jujur aja lagi ngedaftarin untuk lomba desa wisata, Pak. Oh, ini sekarang nih. Sekarang. Oh, yang Cikampening ini didaftarkan. Untuk lomba desa wisata. Oh iya. Ya mudah-mudahan terverifikasi lah. Gitu. Oh iya. Nah jadi untuk Pak Kepala Dinas Pariwisata kalau melihat ini ada di desa Kecamatan Cari itu tepatnya di Mekarwangi, masalah kelompok masyarakat yang dipimpin oleh Ketua BUMDes ini menggerakkan potensi wilayah yang tentunya ini akan menjadi membangkitkan perekonomian lokal gitu ya. Dengan perekonomian lokal bangkit tentunya ini kan juga akan membangkitkan ekonomi nasional secara nasionalnya begitu ya kan. Iya.
Jadi Pak, mohon dukungannya Pak. Mohon dukungannya, kira-kira mohon bimbingannya, bagaimana desa wisata ini bisa berkembang lebih bagus. Gitu kan ya Kang ya? Iya. Dan pengen dikunjungi juga. Nah, gitu. Pak dikunjungi. Dengan Iya. dikunjungi tentunya ini akan menjadi suatu berita yang sedikit heboh ya. Iya. Berita yang heboh dan akan memarketingkan dengan otomatis gitu ya. Iya. Nah, seperti itu Pak kira-kira. Pak Budi, terima kasih kita atas ngobrol-ngobrol singkatnya. Mungkin saya mendengarkan beliau lagi ada kegiatan nih di lain tempat, jadi dengan kerendahan hatinya menyempatkan. Nah, makanya saya tidak bicaranya lama-lama, cukup membahas ini. Namun nanti di season kedua kami akan kembali memberikan podcast masih tentang BUMDes dan profil ketua BUMDes di lain kesempatan. Siap. Terima kasih atas kunjungannya. Oke, Mungkin siap. nanti pesan dan harapannya, insya Allah kalau Pak Kepala Dinasnya Bogor, Kepala Dinas Pariwisata Bogor ini melihat, ini Pak harapannya Pak. Mudah-mudahan didukung. Ya, Kang Budi, terima kasih Ya, Pak. datang di Babinsa Podcast. Siap. Semoga sukses selalu. Amin, Oke, amin, terima amin. kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.